Just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Masya Allah Cak. Jadi IWB baru nyampe dari Jawa Timur, nyampe Jakarta ya. Adus langsung lihat update terbaru tentang MotoGP. Dan ternyata Kang Mas, ini yang IWB nggak mau pending buat sampean. Karena IWB ya ini sudah mutup-mutup Cak Boso nih. Makanya kita akan share buat semuanya bagaimana hasil tes 6 down hari pertama. Dan mohon maaf sebelumnya WB kalau mungkin suaranya agak aneh, bindeng Cak, karena kita ternyata Batu Malang tuh dingin kemarin. WB kena ini Cak, agak flu nih jadinya nih, jadi agak goyang nih, makanya suaranya nggak proper. Nggak apa-apa ya, yang penting kan update-nya. Nah Kang Mas, teman-teman semuanya, sampai pasti tahu WB sudah share ke sampean bahwa per hari ini MotoGP sudah mulai bergerak. Jadi per hari ini tes 6 down hari pertama sudah digelar. Dan ternyata Cak, ada beberapa poin yang menarik sekali dan Ibu ingin nge-share ke sampean semuanya. Yang pertama adalah konfirmasi bahwa ternyata Honda dan Yamaha memutuskan untuk pembalap utamanya tidak diterjunkan hari ini. Jadi khusus di hari pertama tes 6 down Sepang Malaysia, mereka mengerahkan test ridernya. Artinya ya Honda hanya mengerahkan Stephen Bradl, sementara Yamaha hanya mengerahkan Cole Crutchlow. Dan lain-lainnya ya kita tahu Pedro Acosta karena dia rookie, dia bisa juga turun hari ini. Dan ternyata Kang Mas, jika kita melihat konfirmasi dari para pabrikan Jepang, maka bisa kita simpulkan bahwa hari ini hanyalah salah satu cara untuk memutuskan mana komponen yang akan dibawa oleh mereka pada saat besok hari. Jadi teman-teman, Luca Marini, kemudian Fabio Quartararo, Joan Mir ternyata sudah nyampe di Sepang Malaysia ya, termasuk juga Alex Rins. Dan tentu saja kita akan melihat bagaimana hasil besok, karena tentu saja hari ini dan besok pasti berbeda. Artinya hari ini murni untuk test rider saja. Dan tahu nggak sampean Cak, ternyata ada satu poin yang membuat IWB juga tercengang, karena ternyata Honda ngetes aero yang aneh Cak. Ini aero yang makin nyeleneh nih. Aeronya aduh Kang Mas, kok motor jadi makin gak karu-karuan ya menurut IWB ya. Ya ini memang kemajuan teknologi, kemajuan dari kompetisi, tapi tetap Cak, pada ujungnya adalah motor bukan lagi motor, tapi seperti manuk Cak, kayak burung Kang Mas, ngerti ya? Karena banyak sekali tempel-tempelan. Inilah presentasi video benaran pada pengetesan Sepang Malaysia hari ini. Sebenarnya itu saja di sini Cak. Nah Cak, jadi ini adalah pemandangan yang bikin kita surprise. Sekali lagi, WB juga nggak nyangka ternyata hari ini Honda begitu intens sekali jajal aero yang cukup aneh Cak. Sebelumnya WB minta maaf kalau mungkin suara WB kurang proper ya Cak, soalnya kena flu berat ya, gara-gara dari Batu Malang Cak, kedinginan Kang Mas, jadi nggak kuat nih ternyata. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Kalau mungkin suara agak aneh ya mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah Cak, jadi hari ini Kang Mas, Honda secara resmi sudah menyelesaikan tes 6 down di Sepang Malaysia. Tapi ternyata Cak, kita juga surprise sebab kita bisa pastikan bahwa pabrikan Jepang tidak mengerahkan para pembalap utama MotoGP-nya di hari pertama. Jadi fokus mereka ternyata di hari pertama mereka mengerahkan test ridernya supaya dari sini di hari pertama ini mereka bisa mendapatkan
mapping seperti apa sih komponen nanti, apa yang akan dipilih, dan ternyata ini pun dilakukan oleh Honda yang mana mereka mengerahkan satu pembalap saja yakni Steven Bradl untuk ngetes beberapa komponen. Nah, dari sekian komponen yang sedang kita pantau hari ini ada satu yang sangat menarik perhatian kita, yakni adalah ini dia Cak. Ini adalah sebuah sayap yang cukup aneh kita katakan. Sayapnya bergerigi Cak seolah-olah. Tapi kita bisa katakan ini ala-ala Stegosaurus ya. Jadi buntut dinosaurus yang agak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Di mana dia ada dua bilah ya. Jadi bilahnya depan belakang. Tapi belakangnya ternyata juga ada ala dingklek pawon yang digeser ke belakang Cak. Maksudnya ini kayak model-model saya Formula 1 sih. Formula One Cak. Jadi bukan dingklek pawon. Kalau dingklek pawon kan di atas. Tapi kalau ini enggak. Nah, sekilas kita bisa pantau dari sini, Honda begitu intens, Bradl intens sekali, jajal part komponen ini, dan berkali-kali dia sepertinya sedang memberikan feedback atau input ya kepada Honda. Berkali-kali masuk, keluar dan menggunakan perangkat yang sama, tapi kadang-kadang pula untuk sayap ini, yang bilah ini hilang Cak, jadi hanya belakang doang, yang sudah dites di Jerez kemarin. Nah, sementara itu untuk swing arm belakangnya dipastikan juga berubah. Swing armnya bisa kita monitor sedikit lebih panjang dan juga weldingnya berubah, termasuk ada beberapa sentuhan dari atas dan bawahnya. Tapi kita nggak bisa menggali dengan jelas karena memang gambarnya kurang proper. Nah, untuk bagian depan ternyata Cak, fairingnya kita temukan tidak banyak perubahan dari sisi fairingnya. Jadi fairingnya masih mirip dengan yang dites oleh Bradl pada tes Jerez kemarin. Nah ini Cak, ini adalah gambar yang lebih jelasnya Kang Mas ya. Jadi jika kita pantau dari belakang sini, bisa kita pastikan Honda memang berusaha dan bekerja keras, sangat keras sekali untuk mendapatkan traksi ban belakang. Jadi aero ini yang disebut sebagai, ya kita sebutnya Stegosaurus ya, atau ya bilah atau bagaimana terserah sampailah bergerigi. Tapi yang jelas ini ada dua bilah yang ditekuk ke belakang. Jadi seolah-olah dia ini atau bilah ini seolah-olah memang membantu motor supaya mendapatkan traksi ke bagian belakangnya. Jadi itu secara logika analisisnya demikian. Jadi Honda mengawinkan untuk bilah dua ini, jadi nggak hanya satu, posisinya tidak di atas sini Cak, tapi dia agak ke samping baru kemudian ditekuk ke atas. Kalau kita analisa ini adalah salah satu cara Honda untuk mendapatkan traksi motor pada saat motor rebah ataupun pada saat motor keluar tikungan dan motor digas semaksimal mungkin. Maka dengan adanya downforce yang lebih ya, dengan adanya aero yang sudah diracik ini, diharapkan oleh Honda bahwa traksi untuk ban belakangnya semakin bagus sehingga pembalap bisa membuka gas secepatnya. Itu harapan mereka. Dan jika kita perhatikan di bagian depan Cak, nah ini dia. Jadi ground effect ini begitu lebar di bagian sini dan ternyata desainnya masih sama Cak dengan yang dites oleh Bradl atau Honda kemarin di Jerez. Jadi untuk area depan ini jika kita pelototin di bagian sayapnya, aeronya ini nggak banyak berubah Cak. Masih mirip dengan yang dites baru saja kemarin di Jerez. Jadi bagian sayapnya juga masih sama, fendernya maksudnya. Dan kemudian di bagian visornya juga sama, tidak banyak perombakan. Tapi konfirmasi yang kita dapatkan memang Honda sedang ngetes beberapa aero plus juga rangka atau frame, termasuk juga reaksi mesin yang baru. Jadi memang ada beberapa mesin yang dites oleh Honda. Rumornya demikian karena memang gak ada pernyataan resmi apapun dari para tim ataupun pembalap untuk tes shakedown MotoGP Sepang Malaysia di hari pertama ini Cak. Nah ini jika kita lihat agak samping Kang Mas. Ini memang ya Cak ya, kalau kita boleh jujur ya sebagai penikmat motor dari zaman dulu Cak. Asli Cak, IWP ngeliat kayak gini tuh rasanya aduh motor kok gak karu-karuan di bentuknya. Jadi jujur Kang Mas ya, kalau kita ngeliat seperti ini kayak kangen zaman motor yang biasa saja tanpa banyak aero-aeroan, makin gak karu-karuan. Tapi memang sih rumornya Dorna akan memberikan peraturannya lebih ketat di tahun 2027. Untuk bagian samping, tadi kan jepretan dari atas nih agak proper, agak enak dilihat. Tapi ternyata pada saat kita lihat dari samping, maka bisa kita pastikan bentuk motor yang cantik Honda RC ini sudah hilang. Jadi dari motor yang dites oleh Bradl per hari ini maksudnya ya, memang ini sebuah motor yang aneh bentuknya Cak. Makin aneh, ora karo-karuan Kang Mas. Ini opini pribadi, mohon maaf kalau mungkin gak setuju.
Tapi itu yang kita katakan sebagai penikmat roda 2 dan racing, ini adalah sebuah motor yang aneh, bentuknya aneh, Cak. Ini bisa kita lihat dari sini bagaimana bentuk dari sayapnya. Ada kombinasi sayap masing-masing 2, jadi 4 biji maksudnya, Cak. Dan bagian belakang sini masih ada semacam sayap yang disebut sebagai ya Formula One style. Dan bagian buritan untuk bagian area sini masih sama, Cak. Jadi mesh dampernya tidak banyak perombakan, tapi Honda sangat fokus pada aero atau sayap-sayapan yang nempel di bagian belakangnya. Bagian sini juga masih sama, Cak. Tidak banyak perombakan, tapi swing armnya berubah di sini. Ibu sudah bisa pastikan tadi, Ibu sudah share ke sampean semuanya. Dan dari beberapa informasi yang Ibu kumpulkan, untuk swing arm tidak menggunakan lagi Kalex. Jadi rumornya swing arm yang digunakan oleh HRC kali ini ternyata menggunakan in-house atau buatan Honda sendiri. Jadi ini menarik sekali ya, Cak ya. Apakah mereka nggak puas dengan racikan Kalex? Ya mungkin bisa saja seperti itu. Di sini juga ada sendok, ada 2 analisa, Cak. Yang pertama, sendok bagian bawah ini kita sebutnya spoon aja ya. Itu sebenarnya spoon, aero spoon. Tapi kita sebut sendok aja lah ya, biar enak ya, Cak ya. Jadi ini fungsinya ada 2, Cak. Pertama adalah untuk mengarahkan angin supaya angin bisa langsung menghantam ke bagian ban. Ini akan membantu ban belakang secara pendinginan atau cooling sistemnya. Sementara di bagian bawah ini untuk mendapatkan, ya sekali lagi mendapatkan ekstra tambahan downforce. Jadi kombinasi antara atas sini, Cak, dan juga bagian sini, termasuk juga bagian sini, akan membantu extra downforce yang dikombinasikan dengan ground effect ya bahasanya. Semuanya diatur sedemikian rupa supaya motor semakin stabil dan makin stabil. Ini yang membuat MotoGP sekarang itu semakin mudah sebenarnya karena para pembalap bisa membuka gas secepatnya. Jadi ini sosok dari RC213V yang dites oleh Bradle. Hari ini tes shakedown hari pertama. Nah ini adalah gambar yang lainnya dari pengetesan hari ini. Memang Honda kadang-kadang masang bentuk sayap yang tadi Stegosaurus, tapi kadang-kadang hanya bagian belakang sini. Jadi tidak dipasang kadang-kadang. Jadi mereka mengumpulkan banyak data, nantinya akan disimpulkan yang mana yang digunakan. Dan kita sudah bahas sebelumnya, bentuknya sama banget dengan Martin, Zarco Martin waktu menggunakan GP23. Dan ini diaplikasi oleh Honda pada RC213V 2024. Apakah berhasil atau tidak kita belum tahu. Dan bagian swing armnya yang lebih polosan dibandingkan dengan yang pernah kita kenal. Jadi memang Honda jajal semua komponen. Dari aeronya yang sangat difokusin banget. Engine-nya juga katanya menambah horsepower. Tapi mereka bermain elektronik supaya lebih stabil. Lebih smooth power delivery-nya. Kita intip untuk tim lainnya, Cak. Nah Kang Mas, untuk tim lain adalah Aprilia. Nah ini dia, Cak. Jadi Aprilia hari ini sekali lagi, Aprilia memang tidak mengerahkan pembalap utamanya pastinya, Cak ya, karena beda ya. Dan tentu saja kita sangat fokus untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Aprilia hari ini. Dan ternyata Kang Mas, untuk Aprilia mereka juga sangat fokus ngetes aero yang berbeda. Aero bagian buritan sini, lihat nih. Buritannya ini benar-benar polosan, Cak. Kita tidak menemukan adanya sayap-sayapan yang aneh. Tapi jangan salah Kang Mas, jika kita perhatikan secara teliti, maka bagian buritannya ini pipih dia bentuknya. Jadi dia kayak semacam aero yang menyatu dengan casingnya, Cak. Di bagian sini pipih ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata Aprilia rumornya yang kita dapatkan dari Spang, mereka berusaha keras mendapatkan kestabilan pada saat motor straight atau lurus dan kemudian braking keras. Jadi saat ini Aprilia memang sangat fokus ke sana karena mereka masih problem dengan late brake. Jadi mereka masih belum kuat di sana. Makanya mereka berusaha keras mendapatkan kestabilan pada saat braking di stride. Dan ini dia juga swing armnya, Cak. Ini gila, IWB sampai pusing lihatnya, ini apaan gitu ya. Bentuknya lihat nih, Cak. Jadi ada semacam cover di sini, Cak. Cover dan cover, ada semacam sayap lagi dan ini gila. Ini sebuah mahakarya yang tentu saja Aprilia adalah motor yang saat ini memang digarap oleh Massimo Rivola, mantan technical dari Formula One yang tentu saja diaplikasi oleh mereka pada motor prototipe MotoGP-nya. Jadi bentuknya tuh memang ini lebih indah sih, Cak, dibandingkan dengan Honda ya. Lebih enak dipandang tapi juga robotik banget. Downforce duct-nya ground effects-nya masih sangat kelihatan di sini, Cak. Tapi yang pasti memang yang paling menarik perhatian adalah di area sini dan di bagian buritan. Shape-nya dia kayak, lihat nih, jadi kayak melebar di bagian atasnya.
ini seperti kayak Batman, Cak. Jadi kayak ada sayap tadi ya. Jadi dia melebar dan kemudian di bagian area sini juga kita temukan ada kayak cover. Kita belum tahu ya, belum dapatkan kabar apapun mengenai ini. Tapi dari analisa semuanya tidak lepas dari downforce dan downforce. Ini yang sedang kita pantau seperti apa untuk Aprilia ini, dan memang bagian detailnya itu lihat nih. Ya kan? Jadi di sini ada bolongan-bolongan ya. Jadi nacadak yang pernah kita bahas, ternyata kalau di Honda RC ada di depan, maka di Aprilia nacadak itu nongol di bagian bawah, ada 2 lagi. Nah ini dia, Cak, pada saat kita perhatikan, dan di sini memang wah gila nih, banyak sekali, lihat nih. Di area sini mas. Nah di bagian belakangnya ini sudah kayak buntutnya apa ini, Cak? Melebar kiri kanan ya, dan juga kalau kita perhatikan di bagian sininya ini benar-benar kayak pipih ya, bebek bos ini, Cak. Sampai seperhatikan bagaimana di bagian swing armnya saja kita menemukan ada 4, Cak. Ada 4 sayap nempel di Aprilia RSGP. Kita lihat di bagian atas ini, Cak. Kemudian di bagian bawahnya sini juga. Dan juga di bagian bawah sini pun ya, bahasanya sendok ya, spoon aero di bagian bawahnya pun ada berlapis-lapis. Ini artinya memang Aprilia sangat berusaha keras mencari bagaimana motor ini bisa atau mampu mengejar ketertinggalannya melawan Ducati. Karena memang saat ini, Cak, fokus mereka adalah Ducati sebagai role model yang harus dikalahkan. Dan bahkan kita lihat juga di sini ya. Jadi ada nacadak yang IWB sudah sebutkan tadi. Kemudian ground effect di bagian sini berlapis-lapis dan semuanya dites oleh Aprilia. Walaupun juga sebenarnya untuk komponennya ada juga yang masih lama dipakai oleh mereka, tapi dengan melihat prototipe mesin yang dites oleh mereka hari ini, kita bisa simpulkan bahwa Aprilia juga bekerja keras dari sisi aero. Kita lihat di bagian sini, Cak. Lihat saja nih, Cak. Bahkan suspensinya pun di cover, Kang Mas. Bagian bawah sini juga di cover. Dan semuanya serba layer dan casing. Nah ini jika kita lihat dari atas, Kang Mas ya. Jadi sosok dari Aprilia RSGP yang dites oleh Salvadori hari ini, dan memang seperti ini sayap yang sedang mendapatkan perhatian kita semuanya. Sayapnya berbeda, konsepnya tidak sama dengan Ducati ataupun Honda. Tapi ternyata Aprilia memilih jalan lain dengan membuat semacam modifikasi di bagian buritan dengan bentuk yang pipih. Bentuknya pipih, Cak. Jadi kayak macam bebek gitu ya. Jadi paruh bebek dia melebar di bagian kiri kanan. Dan untuk bagian lain-lainnya masih sama. Termasuk juga di bagian kisi-kisi untuk fairingnya pun sama, nggak berubah. Nah ini adalah sang maestro kita, Dani Pedrosa, yang turun juga hari ini. Dan ternyata Dani memang cenderung tidak banyak mengetes atau jajal komponen baru, Cak. Karena komponen yang kita lihat yang dites oleh KTM masih cenderung sama dengan sebelumnya. Sepertinya KTM sudah cukup puas dengan bentuk aero ini. Tapi jangan salah, Cak, karena ada juga satu motor yang digunakan oleh Pedrosa, yang digunakan oleh tester ya. Jadi di sana kita lihat bentuknya berbeda, tapi disamarkan dengan cover atau semacam tempelan-tempelan, Cak. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk KTM RC16 yang dites oleh Pedrosa, ternyata bagian belakangnya aeronya sama dengan yang kita kenal, bentuknya kotak ya. Jadi nggak sebesar Dinklage Pawon yang kita kenal, tapi memang dia bentuknya sama, nggak banyak berbeda. Dan ternyata Dani Esdani hari ini menjadi pembalap terkencang tes 6 down. Dan tentu saja yang kedua adalah Pedro Acosta. Gila, Cak. Pedro ini gila. Kita akan bahas nanti untuk Pedro Acosta ya. Nah, bersama dengan Dani Pedrosa, hari ini juga Paul Espargaro melakukan pengetesan KTM RC16 dan tidak banyak informasi juga dari sana. Yang jelas memang jika kita perhatikan rata-rata semua tim saat ini sudah menggunakan sayap di bagian depannya, Cak. Lihat nih, jadi sama dengan Honda dan juga sama dengan Ducati. Ternyata KTM juga hari ini ngetes bagian depan. Jadi ada aero sayap yang ditempel di suspensi. Nah ini adalah jepretan dari atas, Kang Mas. Jepretan dari atas ini bisa kita lihat secara umum memang Dani Pedrosa hanya fokus dengan yang sudah ada. Sepertinya penyempurnaan. Karena memang sejauh ini KTM sudah cukup baik, Cak. KTM cukup puas, apalagi pada perjalanannya mereka juga mengembangkan sasis dari karbon. Dan sepertinya mereka sedang menajamkan di poin sana, Cak.
KTM selain jajal yang sudah digunakan oleh Dani Pedrosa, mereka diam-diam juga menerjunkan beberapa unit. Jadi ada beberapa prototipe lainnya yang dites oleh Pol Espargaro, dan kita lihat ternyata untuk bagian belakangnya juga berbeda dibandingkan dengan yang digunakan oleh Dani Pedrosa. Jadi semuanya berdasarkan data dan masukan, kita lihat di bagian belakang Cak ya, ini berbeda dibandingkan dengan yang dites oleh Dani Pedrosa yang lebih mengkotak biasa. Kemudian di bagian area sini juga ada perbedaan sedikit, termasuk juga di area sini Cak. Nah, bagian area sini jika kita perhatikan walaupun disamarkan, maka ground effect-nya tuh benar-benar kelihatan lebih besar, lebih keluar poinnya ya. Jadi bagian fairing bawahnya ditarik keluar. Sepertinya KTM ingin mendapatkan beberapa opsi Cak, untuk nantinya di-share atau digunakan oleh para pembalap inti. Yang jelas dengan para rider tester, maka mereka akan mencari mana yang terbaik pada saat homologasi terakhir nantinya. Dan ini sepertinya masih menjadi progres bagi mereka. Dan jika kita perhatikan bagian ujungnya sini pun juga agak berbeda sih kayaknya ya. Semuanya disamarkan Cak. Wes kayak motor anyar we Cak. Spacesuit kan kadang-kadang dikasih beginian ya, kayak koran begitu, kertas koran ditempel-tempel. Dan yang paling menarik perhatian kita semuanya tentunya adalah Pedro Acosta. Yes, jadi Pedro Acosta hari ini luar biasa, menunjukkan bahwa dia memang memiliki bakat yang jos gandos. Secara umum menggunakan mesin yang sama dengan RC16, maka gas-gas memang tidak banyak yang berbeda ya, maksudnya ya. Dari bagian aero depannya, bagian bawahnya, dan juga beberapa bagian seperti swing armnya, ini sama saja Cak. Dan Pedro Acosta hari ini memang menajamkan feelingnya, dan ternyata Pedro langsung melesat di nomor 2 terkencang hari ini. Ini gila. Dan ini adalah beberapa jepretan bagaimana Pedro Acosta juga ngetes gas-gas dengan bentuk aero yang sangat mirip yang digunakan oleh Dani Pedrosa. Yang IWP heran Cak, dari sekian tim, IWP justru sangat minim mendapatkan informasi tentang Yamaha. Karena memang gak banyak yang dites oleh mereka, Yamaha ya. Kalau Crutchlow hari ini hanya jajal beberapa aero, bentuknya agak berbeda, di mana jika kita lihat ya nih. Jadi ada beberapa tambahan di bagian area fender-fendernya, kemudian di bagian sayap depannya juga. Entahlah, IWP ngelihatnya agak berbeda dari sisi ini Cak, shape-nya Cak. Jadi shape-nya tuh kayaknya ya ada tekukan ya. Jadi semacam kayak ditarik oleh Yamaha ke bawah seperti ini, kemudian ditarik lagi ke atas. Jadi ini semacam usaha Yamaha untuk mendapatkan downforce di bagian ban depannya Cak. Nah, ini adalah salah satu informasi yang tidak banyak IWP bisa share. Karena memang kalau Crutchlow pun juga jajal yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa gali. Sepertinya ya dari beberapa informasi memang Yamaha saat ini sedang sangat fokus mendongkrak kemampuan dari engine-nya. Karena memang Fabio masih mengeluh tentang power dan power. Walaupun ditambah untuk powernya di tahun 2023. Tapi power delivery-nya berantakan. Makanya Yamaha sepertinya berusaha keras untuk mendapatkan ledakan tenaga yang besar. Tapi penyaluran tenaganya smooth, halus, dan ini yang diharapkan oleh Yamaha. Karena DNA Yamaha adalah cornering speed dan mereka ingin fokus di sana. Jadi ini adalah motor terbaru Yamaha yang dites di tes Shakedown Sepang Malaysia hari ini. Jadi nggak banyak gambar pula Cak ya. Dan terakhir ini dia ya posisi Sepang tes Shakedown hari pertama. Dan bisa kita simpulkan nomor 1 adalah Dani Pedrosa dengan 1 menit 59 233 detik. Dan posisi kedua ditempati Pedro Acosta. Kemudian posisi 3 Pol Espargaro. Dan posisi 4 Stephen Bradl, lalu Michel Pero dari Ducati posisi 5, dan Cal Crutchlow 6, dan terakhir Lorenzo Savadori. Nah, menurut Kang Mas ya, jadi memang itulah gambaran kesamaan semuanya tentang pengetesan hari ini para test rider yang sudah jajal komponen yang dibawa oleh para pabrikan. Dan memang Kang Mas, jika kita lihat entah kenapa Yamaha ini nggak banyak membawa perangkat ya, jika kita lihat secara umum gitu ya. Jadi secara aeronya juga masih nggak banyak berubah, kemudian juga ya itulah nggak terlalu banyak lah kita lihatnya. Makanya dari beberapa informasi yang kita kumpulkan, sepertinya memang Yamaha sedang berusaha keras untuk mendapatkan power delivery yang baik, power delivery yang bagus, supaya cornering speed, supaya DNA Yamaha di mana cornering speednya di atas rata-rata akan kembali. Itu ya, termasuk juga Ducati juga nggak banyak pergerakan
Ya, Piero ngetes tapi bentuknya masih sama saja, Cak, dengan yang digunakan oleh Peko Bagnaya. Jadi kita nggak terlalu bahas apapun itu karena looks-nya masih mirip. Akan tetapi yang jelas harus kita berikan acungan jempol buat Pedro Acosta yang luar biasa ya. Pedro baru beberapa kali nunggang gas-gas sudah merangsek, bisa nempel di belakang Dani Pedrosa. Ini kan gendeng tenancang. Jadi memang talentanya sepertinya ini berbahaya nih aslinya. Honda harusnya bisa membidik nih, bocah bener nggak? Atau Yamaha bisa membidik nih, soalnya ini talenta yang luar biasa. Harus kalau bisa direkrut lah, karena tidak banyak, Cak, pembalap yang bisa memiliki talenta alami ya, maksudnya talenta yang memang skillful, yang dari sononya, Cak. Karena ya bolehlah ya pembalap itu ditempa atau digembleng berbarengan di sebuah akademi, tapi talenta itu nggak bisa bohong. Jadi dari beberapa pengalaman IWB ya, kita bukan mengecilkan Peko, bukan, tapi faktanya adalah jika masih juara dunia 2 kali itu memang masih belum lah. Bahkan sekelas Lorenzo pun IWB katakan belum ya. Jadi dewasa ini, maksudnya di era modern ini, hanya 2 pembalap yang dari kacamata pribadi sudah masuk talenta luar biasa. Yang pertama adalah The Doctor pastinya, The Doctor Valentino Rossi number 1, kemudian Marc Marquez jadi nomor 2. Jadi ini talenta luar biasa. Dan setelah ini belum ada pembalap yang betul-betul kita katakan bertalenta luar biasa. Jadi masih oke lah gitu ya. Jadi kita akan nunggu apakah Pedro Acosta ini yang akan menjadi the next rider, the next Bright rider, pembalap yang cemerlang di masa depan. Kita nggak tahu. Yang pasti kita tunggu saja seperti apa. Oke Kak Mas ya. Jadi itu update kebenaran tentang MotoGP Test 6 Down hari pertama. Semoga mencerahkan sampai semuanya. Dan yang jelas memang Honda sedang terus berusaha untuk mencari sesuatu supaya traksi ban belakang meningkat seperti masa lalu. Kita lihat saja seperti apa pergerakannya dan kita intip besok. Dan jangan lupa, Cak, sampai pantau channel Iwan Benaran besok karena IWB sudah diundang oleh Honda peluncuran produk. Dan sepertinya ya sekitar mungkin setelah sholat Jumat, Cak, ya, sekitar siang sampai pantau saja di Iwan Benaran. Kalau bisa sih, saya koneksinya di sana jelek sih ya, di tempat peluncuran Honda ini di Cikarang apa di mana sih? Ya, WP lupa ya. Daerah Cikarang apa Cibitung ya? Ya aduh, WP nggak terlalu ngeh gitu sih. Cuman kalau memang koneksi bagus, WP pengennya sih live streaming biar sampean puas gitu ya. Tapi ya kita akan lihat saja besok peluncuran produk Honda yang diduga sebagai new style. Itu aja, Cak, update beneran. Dan kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Oh juali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.